Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng, masih di konten kali ini. Ya kan? Pada kali ini kita akan membahas mengenai tanya jawab netizen Tirta Praktek. Dan sebelumnya jangan lupa kalau cuci sepatu atau repair di Susencare, dan jangan lupa kalau kalian membutuhkan pewangi buat sepatu dan tas sekaligus yang bisa membasmi bakteri mikrobakteri, yoi, Forska bisa dibeli Susencare. Dan itu aja kalau dari saya. Kita langsung kembali ke pertanyaan netizen yang menanyakan mengenai tips atau pertanyaan tentang kesehatan. Jonathan, pertanyaan pertama. Dok, kalau kita pas malam mau tidur suka minum terus tiba-tiba badan selalu keringetan abis minum, kenapa ya? Jadi gini, ketika kita tidur bukan hanya ketika kita tidur ya kawan-kawan, tapi ketika kita beraktivitas 24 jam, even kita ngapa-ngapain, cairan tubuh itu selalu keluar lewat pipis dan lewat kulit. Lewat kulit itu sel-sel kita bukan hanya lewat keringat tetapi lewat penguapan atau evaporasi. Jadi ketika kalian tidur dan keringetan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Bahkan ketika kalian tidur, kalian keringetan. Orang kena AC pun akan tetap keringetan karena evaporasi. So, sebelum tidur, kalian minum secukupnya. Kalau kebanyakan nanti pipis ketika subuh, kalau kebanyakan juga keringetan, minum secukupnya aja. Dan itu wajar, tidak perlu terlalu panik. Dok, kalau lama nggak olahraga, sekali olahraga biasanya badan pada sakit kan? Kalau kayak gitu lanjut olahraga apa nunggu sakitnya hilang? Kalau dari saya adalah nunggu sakitnya hilang. Jadi ketika kamu tidak pernah olahraga, maka disarankan kamu melakukan olahraga yang ringan atau peregangan tubuh terlebih dahulu. Itu karena otot kalian tidak biasa menggunakan beban yang berat, sehingga kalian ketika push berat malah terjadi yang namanya peregangan masif. Kalau salah-salah malah nanti kalian nggak bisa jalan selama seminggu atau 2 minggu. So kalau kalian nggak pernah olahraga, peregangan terlebih dahulu. Kalau pemanasan terlebih dahulu. Kalau misalkan dipaksa olahraga dan ternyata sakit, tunggu sampai ototnya selesai. Setelah nggak sakit baru olahraga lagi. Kalau betis sering kram itu kenapa ya dok? Seringnya pas pagi bangun tidur waktu megangan kaki dan kurang melek. Kamu kurang vitamin B. Oh, bukan karena masih capek terus tidur? Enggak, kamu kurang vitamin B. Orang yang kram ketika tidur tuh dikarenakan spasem pada otot. Mungkin pada waktu tidur kakimu neguk atau ketindihan sesuatu, guling. Tapi yang paling jelas adalah ketika kamu kurang vitamin B dan kurang protein. Kalau punya kebiasaan tidur yang kayak lagi viral di IG itu dong, ngangkat kaki gitu. Lagi viral di IG. Lagi viral dok yang cewek. Tidur aja buat ribet anjing. Medsos tuh memudahkan kita, bukan buat kita jadi goblok. Kalau kelamaan berdiri terus kaki sakit, kenapa itu? Ya wajar, karena ketika berdiri itu terjadi perubahan gravitasi. Perubahan aliran darah. Tahu kan bahwa pembuluh darah kita tuh ada dua, ada arteri dan vena. Vena itu kan kalau arteri enak, tekanannya tinggi, pembuluh darahnya elastis. Kalau vena tuh lembek-lembek. Apalagi vena di bagian kaki. Dia kan menaikkan darah itu kan pakai katup-katupnya. Nah, ketika kita berdiri terus, otomatis kan ketika kita berdiri kan gravitasi kan, berarti darah di vena ngumpul di bawah dong, bebannya tinggi kan. Nah, apalagi kalau kamu gemuk kan, nah otomatis kan dia beban untuk katupnya akan naik kan. Otomatis kan tubuh kita nanti akan namanya geringgingan, kesemutan atau capek. Capek itu karena pembuluh darah di bawah udah gak kuat untuk naikin darah ke atas. So, solusi satu-satunya adalah dengan cara kalau berdiri pegel, gini. Oh, Ditekuk kayak gini itu akan memicu katup-katup vena profunda tuh untuk naik ke atas. Dok, saya mau tanya, ibu saya dari riwayat asma, vertigo dan aslam. Bisa vaksin apa enggak ya dok? Soalnya ibu penerima bantuan lansia usia 70 tahun. Sebenarnya kalau vertigo dan asam lambung nggak masalah, yang bermasalah asmanya. Kalau asmanya itu kambuhan tiap seminggu sekali, hampir pasti nggak boleh, harus dikontrol terlebih dahulu oleh dokter paru. Jadi saran saya Anda periksakan ke puskesmas terdekat atau dokter penyakit dalam untuk mendapatkan rekomendasi bisa divaksin. Dok mau tanya, kenapa ya lengan mamaku setiap kesenggol kursi, meja, kena kuku, atau habis peluk cucunya gitu kulitnya langsung merah berdarah seperti lebam? Itu namanya dermatitis atopik atau bisa disebut urtika dermatitis kontak. Jadi karena ditekan terlalu banyak, dia bisa menjadi lebam. Tapi kalau lebih lanjut, Anda bisa cek darah lengkap, cek antigen-antigen alerginya ke dokter terdekat dan dikonsulkan ke dokter penyakit dalam atau dokter kulit. Nah ini sering juga nih dok. Dokter, kenapa tengkuk leher bagian belakang sakit? Sudah ada penjelasan di vlog. Kamu tonton vlog sebelumnya. Vlog sebelum ini. Paham lu?
Dok mau tanya, saya setelah terkena COVID bulan Agustus kemarin, GD sama GDP saya tinggi, tapi tak ada trias klasik DM. Kira-kira COVID mempengaruhi pankreas atau gimana ya? Ya, COVID itu memang kalau kamu ada kenaikan gula darah itu terjadi karena ada inflamasi sistemik. Inflamasi sistemik itu kan virus sistemnya sistemik. Jadi virus itu kan butuh energi namanya gula. Makanya ketika terjadi reaksi COVID, OTG, dia nggak ada gejala tapi gulanya naik. Artinya virusnya itu kemarin bekerja lumayan keras. Solusi satu-satunya adalah kamu diet rendah gula, olahraga rutin, makan banyak protein, dan kontrol dengan cara ya batasi gulanya itu, batasi intake gulanya. Dok, anak saya dulu lahir prematur 1150. Tuh. Perkembangan bagus sesuai umur, di waktu kecil pas demam kasih obat turun panas sesuai aturan pasti dodok. Sekarang saya 12 tahun, apakah aman untuk vaksin? Aman. Jadi kalau misalkan pada orang BPLR, ya kan, baru lahir tapi beratnya di bawah standar, itu otomatis harus dikejar dulu. Dia akan mengejar, namanya mengejar. Dia akan mengejar supaya si bayi ini akan ke orang normal. Setelah dia normal, ya dia nggak masalah mau divaksin apa enggak. Dok mau tanya, Agustus 2020 saya tindakan lasik dan sehabis lasik saya diberi beberapa obat tetes dan ada salah satu obat yang saya ternyata alergi dan kata dokternya saya steroid responder. Istilah itu apa ya dok maksudnya? Artinya kamu alergi steroid, alergi anti rasa sakit yang steroid. Hati-hati kalau kamu minum ibuprofen, bahaya. Jadi kamu harus mending cek langsung ke dokter spesialis alergi untuk cek kamu alergi apa aja. Ada beberapa orang kayak gitu. Salah-salah kamu nanti terjadi reaksi alergi lumayan parah, nanti mukanya bengkak. Dari mata ke muka dok? Ya reaksi alergi kayak gitu. Dan kamu kalaupun divaksin kamu harus cek juga kalau alergi seperti ini. Kayak saya kan alergi seafood. Seafoodnya hanya yang bagian cangkang. Saya kalau makan lobster habis ya. Bengkak semua. Matiin tirta, kasih aja seafood yang ada cangkangnya. Mati ya udah. Tapi kalau makan udang daging atau nggak apa-apa. Udah tahu spesifik aku alergi apa. Dok, kenapa kalau sikat gigi tiap pagi selalu muntah-muntah ya? Padahal kalau siang, sore, malam... Nggak ada kaitan. Muntah di pagi hari itu dikarenakan penumpukan asam lambung yang naik melalui esofagus dinamakan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Solusi satu-satunya adalah kalau kamu ngerasa pahit itu adalah langsung ngunyah antasida. Kalau pagi hari, sebelum sikat gigi ngunyah antasida dulu. Untuk menetralkan asam lambung yang naik ke atas. Atau tujuan nomor 2 adalah minum air putih. Maka paling aman tuh apa? Minum air putih sebelum dan sesudah tidur. Bangun tidur tuh langsung cari air putih, minum. Itu untuk menetralkan apa? Amilum. Jadi kan di enzim kita kan banyak amilum, banyak bakteri kan. Ketika tidur kan bau mulut kan. Caranya simpel. Bangun tidur langsung cari aja air minum. Minum. Kalau saya minum air mineral, saya rekomendasi air mineral karena mineral enak. Dok tanya tentang obat Dok tanya tentang obat dokter cacing, obat cacing. Apa secara medis bisa menyembuhkan penyakit seperti mah atau yang lainnya? Terima kasih. Matanya obat cacing. Ya obat cacing, lambung ya buat lambung. Makanya saya dari dulu ivermectin obat cacing, terus lu buat obat COVID. Ya setuju saya. Cacing ya cacing, lambung ya lambung. Jangan memberikan obat dalam artian hanya untuk melihat efek secara keseluruhan. Berikan obat tepat guna dan tepat dosis dan tepat manfaat. Contoh kalau saya bilang, saya susah tidur. Kalau dokter yang baik akan diteliti dulu susah tidurnya kenapa. Bukan langsung kasih aprazolam. Kasih aprazolam dia akan ketergantungan. Dia nggak akan bisa tidur tanpa benzodiazepin. That's it. Dokter yang baik tuh kayak gitu. Tapi saya nggak ngujat yang lain. Namanya juga belajar. Tidak ada dokter satupun di dunia ini pendapatnya sama. Itulah dokter. Makanya perlunya second opinion, third opinion bebas. Tapi kalau lu cacing ya cacingan ya obat cacing. Masa lambung dikasih obat cacing? Ngehe lu anjing. Terus? Dok, mama saya suka mengeluh di pinggang atau sekitaran pantat kanan. Katanya suka panas sekali, rasanya seperti terbakar. Penyakitnya sudah lebih 6 bulan, mohon solusinya dok. Sampai sekarang mama saya hanya pakai terapi botol air hangat. Lah itu aku langsung dicek ke dokter saraf. Biasanya HNP gejala awal kayak gitu ada jepitan nervus di bagian tulang belakang sehingga terjadi parestesi. Parestesi adalah terjadi salah tafsir. Jadi nggak sakit, jadi sakit terus kerasanya panas terus. Cek dulu. Ya itu kalau dari saya tanya jawab, sampai coba di konten-konten berikutnya. Terima kasih buat yang sudah tanya jawab ya. Dan buat teman-teman sekalian kalau mau tanya bisa langsung di kolom komentar YouTube aja, jangan di Instagram, Twitter. Mumet saya kalau baca satu-satu. Itu dari saya, jangan lupa minum secukupnya. Thank you, Le Mineral.